yang diberikan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar kami pulang dari tempat ini, kami boleh semakin berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pembicara-pembicara yang akan mengisi sesi-sesi demi sesi Tuhan. Hari ini hingga besok siang Tuhan, Kau yang menolong, mengurapi kami Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Kau mempersiapkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan, agar setiap hati kami boleh menjadi tanah yang baik, agar siap ditaburkan oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya undang kita buka Alkitab kita, buka dari Yesaya 37, ayatnya yang ke-31. Yesaya 37, ayat 31. Ya, ada di depan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudara, kalau kita membaca ayat ini secara full, satu perikop, ya ini terakhir ceritanya di 31 itu orang terluput dan orang yang masih tertinggal. Ini ada cerita Israel habis perang, ya. Setelah berperang, saudara tahu kalau perang yang sekarang dekat-dekat ini ya, Rusia, Ukraina, itu pasti banyak makan korban jiwa, infrastruktur pada rusak, terus ekonomi hancur, betul saudara ya. Walaupun memang mungkin pada waktu dulu ini alat-alat perangnya belum secanggih sekarang Rusia, Ukraina ya, tapi pasti namanya setelah perang itu mereka mengalami masa-masa seperti itu ya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami setelah 3 tahun lebih kita mengalami pandemi, kita mungkin ada orang-orang yang gak bertahan akhirnya harus pulang ke rumah Bapa di surga. Mungkin ada ekonomi saudara yang murat-marit mulai ya kan, gak jelas, mungkin gajinya kerja dipotong, ada yang kehilangan pekerjaan, ya, atau mungkin saudara ada yang mungkin kesehatannya mulai terganggu juga ya. Nah saudara, kalau kita yang hari ini sudah melewati 3 hari, 3 tahun lewat, ini artinya kita, kalau ayat yang tadi bisa bilang, berarti kita nih orang-orang yang masih tertinggal saudara. Ya berarti setelah mengalami masa pandemi, ini kita adalah orang-orang yang masih tertinggal saudara. Kita orang-orang yang terluput. Ya, sebagai orang yang masih tertinggal dan terluput, ya di dalam ayat ini bahwa dikatakan apa? Bahwa kita harus berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah ini bicara soal rohani. Ya berarti rohani kita harus semakin berakar ke bawah dan harus menghasilkan buah. Ya saudara, kalau akar itu harus ke bawah, jangan cuma di atas tanah. Karena kalau akar itu di atas tanah itu nanti ada angin, ada badai, pasti pohonnya tumbang saudara. Ya saudara, kalau orang menanam pohon korma, ya saudara tahu pohon korma ya, kalau ditanam itu dia ditaruh di dalam tanah, ditumpuk dan di atas itu diletakkan batu saudara yang besar. Kenapa? Supaya korma ini pohonnya itu dia punya akar itu turun ke bawah. Karena kalau mau ke atas kan dia nggak bisa diganjel batu, jadi dia turun ke bawah ke dalam sampai kalau dia udah sampai saat dia udah kuat, dia itu bisa naik ke atas baru ngangkat itu batu, nah itu akarnya udah kuat. Nah, mungkin juga saudara, hari ini baik kita yang tertinggal, kita sebagai anak-anak Tuhan, teringatkan untuk kita tetap memiliki akar ya ke bawah, kita harus terus berakar ke bawah, harus menghasilkan buah. Nah, baik saudara, bagaimana kita hari ini belajar kita bisa menghasilkan buah-buah. Ya, kita mau belajar dari jemaat-jemaat yang mula-mula ya, jemaat pertama. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. sampai 47. Baik, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat-ayat
nomor ganjil, nanti Bapak Ibu baca nomor genap. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara, ini jemaat berbuah. Ya, bagaimana kita buah? Saya mengambil hanya 4 poin aja, saudara, nggak banyak ya, walaupun kalau kita baca detil-detil banyak poin-poinnya. Nah, ini saya ambil 4 poin dari kisah hidup jemaat yang pertama ini, bagaimana kita jemaat bertumbuh. Poin yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Di dalam ayat 42 ya. Saudara, persekutuan itu penting. Ya. Saudara, dulu itu lagi zaman kita mulai pandemi 3 tahun yang lalu, kita itu datang ke gereja, betul saudara ya. Nah, setelah datang ke gereja, mulai pandemi kita nggak bisa ke gereja. Tapi orang Kristen nih pengen tetap kebaktian. Mereka berusaha bagaimana? Akhirnya memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, ada YouTube, ada yang mungkin melalui Zoom atau melalui lain-lain. Mereka tetap ibadah. Wah, mungkin orang Kristen masa kita tetap bisa ibadah. Tapi saudara, setelah pandemi berlalu, saudara tahu ada apa yang terjadi, saudara? Pada waktu gereja mulai dibuka, ternyata jemaatnya masih keenakan pakai online, saudara. Ya saudara, berapa gembala bilang, waduh yang hadir paling baru 60-70 orang. Yang lain mereka udah terlalu nyaman, saudara ikut secara online. Enak tinggal off cam, saudara sambil ngopi, saudara sambil goreng tempe, nggak ada yang lihat kan saudara. Nah ini saudara, kejadian ternyata persekutuan kita udah kadang tuh dibuat seperti itu saudara. Nah saudara, kalau seperti itu kita nggak bisa bertumbuh saudara. Nah, kita membutuhkan persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman semua. Ya kan? Saudara, kalau kita melalui online, orang bisa bilang, halo salam Pak, gimana kabarnya? Oh baik, baik. Tapi kalau kita ketemu, kita lihat, nggak bisa baik-baik. Enggak, muka Bapak kelihatan. Ini lagi pucat atau apa kelihatan saudara. Kalau di kamera kan saudara, bisa aja bilang, oh saya baik-baik aja. Padahal kita nggak tahu saudara. Nah ini saudara, pentingnya satu persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya, ditingkatkan tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Nah, tekun. Nah, ini penting saudara ya. Jadi saudara-saudara yang bisa hadir di gereja. Ya, jangan kita udah enak, udah lebih gampang. Kalau mau ke gereja mungkin harus 1 jam lebih pagi kita berangkat dulu gitu ya. Ya kalau di sini enak jam 10.30 tinggal 10.25 kita baru join gitu kan. Terus kadang pakai baju atasnya rapi, bawahnya nggak tahu pakainya apa, nggak kelihatan saudara. Nah itu sering saudara ya, penyakit kan, anak-anak sekolah lagi meeting di kantor, itu begitu saudara kondisinya. Dan yang gereja pun mungkin yang kebaktian banyak yang begitu juga ya. Atasnya rapi, bawah ke bawahnya nggak tahu dah gitu ya. Nah ini saudara. Nah pada pagi ini kita belajar Bapak Ibu Saudara ya, bahwa pentingnya persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya kita bukan cuma sekedar kalau kita secara online, secara YouTube kita dengar firman. Tapi kita tidak ada saling persekutuan. Nah penting persekutuan dengan saudara seiman. Kalau saudara punya masalah, ya ada jemaat-jemaat teman yang bisa saling mendoakan, ya kan. Saudara punya kesulitan apa, ada yang teman yang mendoakan, tapi kalau di rumah, saudara nggak ada yang tahu saudara. Nah maka itu saudara, biar pada pagi ini kita belajar, saudara yang bisa datang ibadah. Ya, jangan lewat online, kecuali kalau memang beberapa saudara yang memang tidak memungkinkan saudara untuk datang persekutuan untuk ibadah, silakan ya saudara.
ikut online. Karena daripada saudara tidak dengar firman, ya masih dengar firman juga. Ya, yang pertama adalah kita mau dalam persekutuan. Ini yang buat kita berbuah. Yang kedua, kita buka dari ayat 42 lagi. Mereka bertekun dalam pengajian rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti ini perjamuan. Ya, jadi ini pentingnya juga saudara mengikuti perjamuan. Ya, saudara ada dulu ya suatu gembala pernah ngobrol cerita, tanya kalau pas perjamuan jemaat yang hadir banyak atau sedikit. Saya bilang kalau perjamuan biasa yang hadir lebih banyak. Betul saudara ya? Karena mau ikut perjamuan. Oh kalau di saya kalau perjamuan malah sedikit yang datang. Kok bisa? Saya tanya gitu kan. Iya, soalnya lama. Jadi pada nggak mau kebaktian lama. Bingung saya sudah. Jadi kebaktian cuma perjamuan paling telat 15 menit lebih lama. Nggak mau datang saudara. Kenapa lama? Karena katanya kebaktiannya. Waduh saudara. Nah ini nggak boleh saudara ya. Nggak sehat saudara kalau jemaat sampai mau ikut perjamuan nggak mau karena kelamaan kebaktiannya. Nah, saudara, pentingnya di sini di dalam jemaat mula-mula mereka mengadakan perjamuan memecahkan roti persekutuan, perjamuan kudus. Ya, di dalam perjamuan itu ada berkat-berkat perjamuan, saudara. Ya kan? Ada perjamuan yang sakit bisa sembuh, ya yang mungkin ya saudara punya masalah, punya kelemahan bisa Tuhan kuatin melalui perjamuan ini, saudara ya. Walaupun memang inti daripada Roh Kudus itu adalah soal keselamatan. Ya, jadi kalau berkat saudara disembuhin itu ada berkat tambahan, bukan utama. Ya, yang utama soal keselamatan ini dulu, bahwa ini kita memperingati akan kematian Yesus, ya, akan kematian Yesus sudah mati, bangkit. Nah, kita memperingati perjamuan kudus ini melalui persekutuan kita dengan Tuhan bahwa kita nih udah diselamatkan, ya, kita udah menerima anugerah, ya, kita udah menerima anugerah. Ya, jadi saudara yang bisa hadir kalau ada perjamuan hadir. Kalau saudara yang kebetulan berhalangan nggak bisa hadir dari rumah, yang sudah 13 tahun ke atas, sudah dibaptis, itu siapkan roti dan anggur dari rumah. Ya tetap ikuti perjamuan, karena ada kuasa perjamuan itu. Ya setiap perjamuan. Yang kedua, jadi yang pertama, itulah berbuah adalah yang dalam persekutuan. Yang kedua adalah memecahkan roti perjamuan. Dan yang ketiga, dalam ayat 42 itu, lanjutnya dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Berdoa. Nah ini doa juga penting ya. Baik doa saudara pribadi tiap hari atau doa bersama-sama ya. Setiap malam kita adakan doa melalui Zoom. Nah itu juga penting saudara yang bisa ikut doa. Ya doa ini menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ya menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Nah kalau hubungan kita dengan Tuhan artinya apa? Ya udah apa pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, kalau kita rajin berdoa artinya kita dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, hidup kita tenang. Kalau saudara nggak berdoa, itu hidup saudara bisa apa? Selalu khawatir, ya kan? Bimbang. Entah ada masalah, udah langsung bingung, ya kan? Panik. Nah, kalau saudara rajin berdoa, itu bukan berarti saudara nggak punya masalah. Saudara tetap masalah saudara tetap ada, tapi harus bilang kita tetap tenang ya. Walaupun di tengah badai, kita tetap tenang karena kita dekat dengan Tuhan, ya kan? Lalu yang keempat, lanjutnya adalah ayat 44 sampai 45. Baik, untuk poin keempat, ayat 44 sampai 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, jadi ada yang bagi-bagikan miliknya. Nah, saudara mau berbagi, ini jemaat yang berbuah ada jemaat yang mau berbagi, saudara. Saudara kalau kita baca ini membagi-bagikan artinya ada dua pihak, ya kan? Ada pihak yang membagi-bagikan, ada pihak yang menerima. Nah ini waktunya saudara ini periksa diri saudara, sekarang saudara ini ada di posisi yang mana? Apakah saudara emang udah waktunya saudara ini harus berbagi-bagi atau saudara emang waktunya menerima aja gitu? Karena kalau semua orang ditanya, itu semua orang pasti maunya terima. Betul saudara?
Saudara semua kalau ditanya maunya nerima, maunya dikasih. Tapi coba kalau kita periksa, apakah memang kita tuh masih pantas nerima atau kita emang udah pantasnya nih kita memberkati orang, saudara. Ya, kalau dulu mungkin saudara, keluarga, suami istri, cuman suami yang kerja, gaji pas-pasan, beli beras susah, ongkos ke gereja nggak ada, anak masih kecil, ya kan, saudara dibantu orang dikasih, ya mungkin masih pantas gitu. Tapi terus waktu berjalan, nah saudara udah diberkati Tuhan, suaminya udah kerja, gaji udah mulai membaik, istrinya mulai jualan, anak sudah besar, sudah kerja, udah bisa bolak-balik ganti-ganti motor, punya handphone udah lebih dari satu, ya kan saudara? Nah sekarang kalau udah kayak gitu terus saudara masih maunya nerima atau mau ngasih saudara? Nah saudara kadang ada orang itu masih maunya tuh terima aja gitu saudara, nggak mau ngasih saudara, maunya terima saudara. Pada ayat firman Tuhan bilang apa ya saudara di dalam Kisah 20 ayat 35. Oh ada ya di bawah nih. Dalam Kisah 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara kadang ada orang yang memang berbahagia mau menerima, saudara. Tapi saudara firman Tuhan bilang lebih bahagia kita memberi. Kalau saudara menerima aja udah senang, saudara, udah bahagia. Coba saudara memberi, saudara. Pasti saudara lebih bahagia lagi. Karena ini firman Tuhan yang bilang, saudara, ya bukan saya. Saudara, memberi itu bukan masalah kita punya banyak. Kadang kan orang suka bilang, entahlah kalau saya udah kaya, udah punya uang banyak gitu, wah saya mau bagi-bagiin duit gitu ya. Kan kadang ada yang parah katanya kalau punya uang 1M mau buat apa? Buat saya nggak mau dibagi-bagiin. Nah belum punya aja udah nggak mau bagi-bagi. Tapi ada orang yang punya hayalannya entah kalau saya kaya punya duit banyak, saya mau bagi-bagi gitu ya. Nah memberi itu bukan soal masalah punya uang banyak atau nggak punya uang, saudara. Kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3, ini kita tentang jemaat dari Makedonia. Coba kita buka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, jadi bahwa memberi itu bukan soal masalah saudara punya uang banyak atau nggak punya uang, saudara ya. Nah ini contohnya cuma Makedonia, walaupun dia nggak punya apa-apa, mereka ada dalam masalah yang berat, dicobai dengan berat, saudara, punya banyak macam-macam penderitaan, tapi mereka tetap sukacita meluap, ya. Mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan, saudara. Nah saya percaya mungkin saudara yang hari ini mungkin lebih diberkati dari jemaat-jemaat di Makedonia, ya. Ya, kita juga mau belajar bahwa kita hari ini kita juga mau mulai memberi, ya, mulai memberi. Jangan kita cuma mau menerima, ya, kita mau memberi, termasuk perpuluhan, saudara. Nah, kalau perpuluhan bukan memberi, tapi kembaliin, karena emang itu bukan kita punya, ya. Perpuluhan itu adalah Tuhan punya, dan kita mesti kembaliin, karena emang bukan kita punya, Tuhan punya. Nah, itu juga termasuk salah satu yang harus kita jalanin, ya. Jadi kalau saudara sama ini mungkin nggak membalikin perpuluhan, anggap wah udah ambil aja semua uang, pokok timah uang masuk semua, ya. Nggak tahu bahwa dari semua berkat yang kita terima itu ada perpuluhan 10% itu adalah Tuhan punya yang harus saudara kembali. Nah ini termasuk saudara ya. Jadi ya pada siang hari ini kita mau belajar ya pendahuluan dari berakar ke bawah, berbuah ke atas. Jadi 4 poin. Yang pertama, ibadah bukan adalah yang satu adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Lalu poin yang kedua, bagi kita berbuah adalah ikut dalam perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti. Ya. Dan yang ketiga adalah kita bisa berbuah kalau kita berdoa.
Dan yang keempat adalah kita mau membagikan berkat milih. Ya, itu 4 poin dalam ibadah pembukaan. Nanti setelah itu kita akan masuk dalam sesi-sesi selanjutnya, tentu akan dikupas lebih dalam lagi ya oleh Pak Jasa 2 sesi setelah ini, dan nanti sore 1 sesi lagi, 2 sesi. Baik, untuk hari ibadah pembukaan ini kita naik ke pujian. Oleh karena kemuliaan Tuhanku ada sampai hari ini.